Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara dari kelas 11-nya 1 akan menjelaskan karya ilmiah yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter di Kalangan Remaja. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 ini yaitu pendahuluan memiliki bagian latar belakang, lalu rumusan masalah, dan juga yang ketiga yaitu tujuan. Bagian pertama dari pendahuluan yaitu latar belakang. Saya akan membacakan dulu teksnya. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita Indonesia sebenarnya tidak lepas dari persoalan karakter. Pendidikan karakter seharusnya didapatkan sejak usia dini, malah membuat anak tersebut menyimpang dari apa yang diharapkan. Hal ini seiring dengan kecenderungan bahwa seorang remaja yang sedang mencari identitas diri selalu mencari hal baru, ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan asing yang kuat mempengaruhi generasi muda. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam kepada hal-hal negatif. Realitas ini pada akhirnya menggugah penulis melalui karya tulis ilmiah ini untuk kembali menghidupkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dirasa saat ini mulai tergerus oleh laju arus globalisasi dan modernisasi yang tidak terbendung lagi. Dimulai dari pengertian, latar belakang memiliki pengertian yaitu penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Nah, dalam penulisan latar belakang ini harus jelas dan juga sesuai fakta. Jadi ada 3 poin dalam latar belakang yaitu topik yang akan dibahas, yang kedua fakta, dan juga yang ketiga adalah alasan kenapa topik ini diangkat. Yang pertama dimulai dari topik. Topik yang diangkat di dalam karya ilmiah ini adalah tentang pendidikan karakter pada remaja. Lalu fakta pada yang tercantum di latar belakang ini termuat pada paragraf kedua, yaitu hal ini seiring dengan kecenderungan bahwa seorang remaja yang sedang mencari identitas diri selalu mencari hal baru, ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan asing yang kuat mempengaruhi generasi muda. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam kepada hal-hal negatif. Nah, ini fakta yang terjadi saat ini pada remaja. Remaja tentunya sedang mencari identitas diri gitu, dan juga selalu mencari hal-hal baru gitu. Nah, dengan pengaruh globalisasi, pastinya kebudayaan asing lebih mudah masuk ke dalam Indonesia, dan akhirnya remaja-remaja itu juga tertarik untuk mempelajarinya. Namun dari beberapa hal tadi, tidak semuanya itu positif, pasti juga ada hal negatifnya. Lalu poin yang ketiga yaitu alasan kenapa topik ini diangkat. Nah, pada latar belakang pentingnya pendidikan karakter di kalangan remaja ini ada pada kalimat tulis ilmiah ini untuk kembali menghidupkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dirasa saat ini mulai tergerus oleh laju arus globalisasi dan modernisasi yang tidak bendung lagi. Ada di paragraf kedua. Jadi sang penulis ingin kembali menghidupkan nilai-nilai pendidikan karakter, karena pendidikan karakter saat ini menurutnya itu sudah mulai memudar karena globalisasi yang semakin berkembang. Lalu bagian kedua dari pendahuluan yaitu rumusan masalah. Saya akan baca dulu. Yang pertama, apa makna dari pendidikan karakter? Yang kedua, apa penyebab dari rusaknya karakter? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja. Nah, dimulai dari penjelasan dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh si penulis. Jadi rumusan masalah ini memuat pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh si penulis tersebut. Biasanya itu rumusan masalah itu memuat apa, bagaimana, dan juga mengapa. Lalu bagian ketiga dari pendahuluan yaitu tujuan. Tujuan dari karya ilmiah pentingnya pendidikan karakter di kalangan remaja itu adalah menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter dan penyebab rusaknya karakter serta bagaimana cara mengatasinya. Jadi tujuan itu berisi tentang tujuan mengapa sang penulis itu menulis karya ilmiah ini. Nah,
Tujuannya yaitu di sini sebagai sang penulis ingin mengingatkan tentang pentingnya pendidikan karakter dan penyebab rusaknya karakter serta bagaimana cara mengatasi dari rusaknya pendidikan karakter di kalangan remaja. Lalu bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan itu berisi penjelasan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, jadi maksudnya itu pembahasan ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bisa dilihat dari contohnya pada paragraf ketiga, yaitu pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengerti, menerapkan, dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ciri khas yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, atau negara. Nah, kalimat ini itu menjawab pertanyaan pertama dari rumusan masalah, yaitu apa makna dari pendidikan karakter. Lalu bab 3 yaitu penutup. Penutup ini punya dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Saya akan jelaskan dulu yang kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya yaitu pendidikan karakter di Indonesia belum berada pada tahap maju, sehingga perlu diadakan perbaikan sistem pendidikan oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan karakter anak bangsa di Indonesia. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan karakter anak bangsa. Jadi, kesimpulan ini itu memuat penjelasan kembali secara sekilas mengenai penelitian yang dilakukan beserta dengan hasilnya, ya kan? Atau disebut sebagai kesimpulan ini adalah ringkasan gitu, ringkasan dari pembahasan yang tadi itu secara singkat, jelas, dan padat. Yang kedua dari penutup yaitu saran. Saya akan bacakan dulu. Pendidikan karakter bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia agar siswa dapat memahami dan merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tugas guru, bukan hanya di lingkup sekolah. Pendidikan karakter harus dipikul pula oleh masyarakat secara luas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun memiliki tugas memberikan karakter terhadap anak pada fase paling awal. Jadi saran ini itu adalah kayak semacam solusi yang diberikan oleh penulis kepada dari permasalahan yang ada di dalam karya ilmiah ini. Bisa dilihat dalam pendidikan karakter bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi sang penulis ini memberikan solusi bahwa pendidikan karakter ini bisa dimasukkan dalam pendidikan di Indonesia gitu sebagai salah satu pelajaran. Terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu bisa dibilang sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Jadi dalam menyusun karya ilmiah tentunya dibutuhkan penelitian. Nah, penulis ini sebagai contohnya mengambil sumbernya itu dari sebuah buku, yaitu Pembelajaran Moral yang ditulis oleh Asri B pada tahun 2008 dan diterbitkan oleh PT Rineka Cipta. Itu tadi adalah penjelasan struktur dari pentingnya pendidikan karakter di kalangan remaja. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.